Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dimanapun saudara berada, saat ini kita masuki pada sesi yang ke-10 ya, atau pertemuan yang ke-10, yaitu materinya tentang masalah penerapan pembuktian. Untuk masalah pembuktian dalam hukum perdata ya, pembuktian adalah merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran formil atau bahasanya formil warhaid di bahasa Yunaninya. Kebenaran formil beda dengan perkara pidana. Kalau pidana itu untuk mencari kebenaran material, untuk mencari unsur tindak pidananya. Tapi kalau untuk perkara perdata adalah untuk mencari kebenaran formil. Di dalam pembuktian tentunya ada alat bukti ya, beda dengan barang bukti. Alat bukti di dalam hukum acara perdata itu ada 5 ya. Yang pertama adalah bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan atau goniyah, ini 70%, beda dengan sah. Kalau sah itu 50%. Persangkaan hakim tentunya. Persangkaan ini adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa itu. Kemudian ada pengakuan, pasal 175 KUHP perdata. Yang terakhir adalah sumpah. Sumpah ini tentunya harus dihubungkan, dihubungkan dengan kata-kata Allah. Misalkan billahi, wallahi, tallahi, atau billahi. Demi Allah saya tidak melakukan ingkar janji misalkan, tapi bisa dibuatkan dengan surat pernyataan. Ini ya teman-teman sekalian, bahwa alat bukti ada 5. Kemudian di dalam hukum acara perdata ya, untuk perkara perceraian buktinya apa? Untuk perkara perceraian itu buktinya cukup 1 surat ya, atau dokumen KTP penggugat dan akte nikah penggugat. Yang kedua buktinya adalah ini, keterangan saksi atau bukti saksi, minimal 2 orang saksi ya. Kalau 1 saksi bukan termasuk alat bukti. Jadi 2 orang saksi sama akte nikah sama KTP penggugat itu sudah cukup untuk perkara perceraian. Kemudian kami ingin menyampaikan teman-teman sekalian, di dalam perdata itu ada asas namanya actori incubit probatio. Artinya apa? Actori incubit probatio itu adalah siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Siapa yang gugat maka dia dibebankan untuk membuktikan, harus mampu untuk siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Itu namanya asas actori incubit probatio. Kemudian banyak asas-asas yang lain, asas rex superiori, delicta rex inferiori. Dan hukum di Indonesia itu hanya 2, ada ius constituendum, ada ius constitutum. Ada hukum yang sudah diberlakukan, ada hukum yang dicita-citakan, belum diberlakukan. Saya kira itu saya simpulkan bahwa pembuktian itu adalah merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran formil ya, atau formil alat bukti ada 5 tadi sudah saya sebutkan. Baik, terima kasih untuk pertemuan yang ke-10, semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.